couple of guests before yang backgroundnya entrepreneur atau eksekutif, but you work on your own kan, like Yes. makeup artist. Yes. Maybe ini profesi yang maybe I don't know 10 years ago, 20 years ago yang mungkin nggak common gitu kan. Nah, mungkin tapi sekarang nih kayak banyak banget gitu kan. Mungkin kita akan interested banget untuk dengar dari kamu gitu ya tentang perjalanan karir kamu, kayak why makeup artist? I know that you studied in the majoring merchandising, right, in LA kan. And itu kan something yang nggak terkait dengan makeup artist kan. Nah itu how did it start ya in the beginning? Jadi I think ever since I was like 14 or 15 itu memang I've always been interested in makeup. Jadi pas umur 14 tahun tuh memang actually aku sudah make upin orang. Tapi pada zaman dahulu itu kayaknya konotasi makeup itu beda ya sama sekarang. Sekarang namanya makeup artist, you know, it's a very cool professions gitu. Tapi back then itu people know it as a tukang makeup. Jadi it's a different way of saying gitu kan. Sekarang kayak makeup artist, MUA, kan. Sekarang dulu tuh tukang make up salon. Itu udah apalagi I'm from daerah kan, I'm from Surabaya. Jadi orang-orang Surabaya itu selalu kalau ngomong tuh tukang make up, Mbak Rias, Mbak make up, Mbak hairdo. Jadi kayak selalu seperti itu. Jadi memang pada zaman itu tuh bukanlah sebuah profesi yang sangat populer yang diinginkan orang. Pada zaman itu tuh malah konotasi make up artis atau tukang make up salon itu adalah profesi yang actually tidak tidak terlalu didambakan pada orang tua pada saat itu, karena kan konotasi kerja di salon pasti kamu nggak sekolah, pasti kayak orang nggak lulus kuliah kerjanya di salon, atau mungkin pasti orang-orang yang nggak bener lah kerja di salon karena rambutnya catnya warna-warni kayak gitu. Jadi it's always been that connotation. Jadi pas aku umur 14 tahun tuh memang actually aku udah sekolah make up, tapi memang nggak terlalu karena dulu tuh kayak nggak pernah ada cita-cita jadi makeup artist sih gitu. Jadi pada zaman itu tuh kayak belajar makeup tuh for fun, cuma buat diri aku sendiri atau mungkin make upin mama yang juga suka dandan juga gitu loh. Tapi and then I got a chance untuk pergi ke Amerika pas aku umur 16-17 tahunan gitu, and then actually I was majoring in chemistry before beauty, all of those kind of things gitu kan. Emang I was majoring in chemistry, tapi pada saat 14 tahun itu emang dari dulu kan suka make up kan. Jadi I thought pas dulu umur 16 tahun tuh Sabtu Minggu make upin orang aja for fun, anak-anak Indo yang mau pergi ke party, lumayan lah gue gaji dulu tuh cuman paling ditraktir temen doang, ditraktir makan. Itu udah happiness lah, maksudnya pada saat itu, pada umur 17 tahun gitu, maksud gue 16 tahun. Jadi kayak make up nanti gue traktir lu makan lah $20 tuh udah happy banget gitu, kayak ya udahlah gue nggak usah beli dinner gitu kali ya. Jadi sebuah pekerjaan, karena Sabtu Minggu oke juga ya, kayak dari teman ke teman tiba-tiba kayak temen lu punya temen tiba-tiba orang bule gitu, terus kenalin ke gue make upin dengan harga yang sangat murah pada saat itu, dan menjadilah sebuah profesi. Dan I thought di sini tuh bisa ya mencari uang di dunia ini gitu, meskipun awalnya adalah sebuah hobi, tapi it turns out to be kayak I can actually make money out of it. Dan kalau di luar negeri tuh pada zaman itu tuh they call it as a makeup artist. Jadi the branding is totally different. Kayak makeup artist itu actually you have to go to school to do makeup, karena you have to have the certifications buat kamu untuk menjadi makeup artist, and it's actually a prestigious job karena kayak gak semua orang bisa menjadi makeup artist. Jadi it happens like that, and then ya udah akhirnya dari satu orang ke orang lain akhirnya merambah ke dunia selebriti, dan akhirnya to be where I am right now. So it's a very very long story. Iya. Nah tadi kan you sempat mention kan, itu kan awalnya you do it part time kan, maksudnya iseng-iseng pas lagi nggak kuliah, nggak belajar. Nah, turning point waktu kamu mikir, ini kayaknya gue bisa hidup nih dari sini nih, gue jadiin full time profession aja nih. Itu actually nggak ada yang kayak sampai ada turning point sih, lebih ke arah when you were in your 17s, 18s, or your 20s lah, awal-awal 20s tuh pasti semua orang mencari jati diri gitu. Actually not that I never try to do anything else in my life gitu. Maksud gue
make up tuh selalu been part of my life, tapi selalu been part of my life tuh Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat itu adalah jadwal gue untuk gue kuliah atau belajar atau mungkin kadang-kadang make upin orang. Tapi kan karena pada kalau Sabtu Minggu tuh memang job makeup artist tuh lebih ke arah Sabtu Minggu ya, gitu maksud gue. Senin sampai Jumat tuh gue dulu kan awal-awal karena kuliah ya gue kuliah, gue belajar, I did all of those kind of things lah. And then I try to work in the office juga gitu. Jadi I try to work in the office. I was in the salah satu gue kerja di salah satu brand makeup juga sebagai marketing and sales. Gue juga sempet intern di majalah. Gue tuh melakukan banyak hal gitu sebelum gue menjadi kayak gue harus jadi makeup artist gitu. And gue mencoba banyak hal. Gue kerja di majalah. Gue kayak nggak demen kerja di majalah, stres. Dan gue jadi marketing di salah satu one of the biggest beauty company gitu. Gue nggak suka. Terus itu gue jadi sales. Ya mungkin gue anak sales kali ya. Gak suka, dan mungkin gue anak product development gitu, gue coba banyak hal gitu, gak suka. Jadi terus habis itu sempat kerja lagi di this fashion company, gak suka. Jadi I tried other things besides makeup gitu, and then tapi it always comes back to makeup gitu. Jadi selalu kayaknya gue mendingan makeupin orang aja deh, and always comparing things sama my life as a makeup artist Sabtu Minggu gitu. Kayaknya gue kerja di sini di kantor Senin sampai Jumat tuh jam 9 sampai jam 5 tuh kayak ngapain sih gitu. Ngapain sih gue harus di kantor terus? Gue kalau make upin orang tuh paling cuma 3 jam gue pulang dan mendapatkan hasil yang sama gitu. Jadi gue selalu comparing things with makeup, and I think that's my turning point gitu. At the point dimana gue tuh merasa bahwa I tried everything tapi it always comes back to makeup. Jadi that's probably is my turning point gitu, dimana gue merasa bahwa kayaknya gue nggak bisa kerja di kantor, gue nggak bisa kerja di fashion company apapun itu, beauty company nggak bisa, kayak gue jadi makeup artist aja deh gitu. That's my turning point. And actually people think that being a makeup artist so easy. People think that kayak jadi makeup artist mah gampang kan, cuma sekolah makeup terus udah gitu doang. Tapi actually it's not as easy as people think it is. Jadi tapi well, that's my life now. Nah, kan gue baca tuh kayak in one of your interview kan back then, waktu awal-awal you have to like emailin semua photographers, right, untuk supaya mereka bisa kenal dengan lu, portfolio lu. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Iya sih, jadi dulu itu pas gue umur 16 tahun. Jadi beda sih. Jadi the life of a makeup artist now and back then ketika gue memulai itu berbeda. Sekarang tuh people have Instagram, people have TikTok, people have Snapchat to sell their works. Pada saat gue memulai karir sebagai makeup artist, itu adalah di saat dimana Instagram tuh baru launching. Literally baru launching pas gue umur 16 tahun itu. Which is kayak, 11 years ago exactly, mungkin kurang lebih Instagram itu baru dimulai orang untuk posting works. Tapi back then itu aku masih mengalami di masa orang itu masih bawa buku kemana-mana untuk present works sebagai portfolio. Jadi atau pakai website gitu, literally masih seperti itu. Dan gue itu pada saat memulai karir sebagai makeup artist tuh gue nggak punya apapun. Gue cuma literally kalau gue di Surabaya belajar make up itu nggak punya buku portfolio apapun, karena di Indonesia kayaknya nggak terlalu dibutuhkan. Apalagi gue dari Surabaya, gue juga kayaknya nggak terlalu dibutuhkan gitu. Jadi gue nggak punya portfolio satupun, dan gue tuh dikasih tahu sama temen gue kayak, lu kalau ini lu harus building your portfolio karena orang baru bisa mau kerja sama kamu tuh kalau kamu punya portfolio. Tapi dan gue juga bingung kayak how do I even start to have my portfolio gitu loh. Jadi ya itulah akhirnya gue do my research. Kayaknya ada yang namanya trade gitu. Jadi maksudnya kayak gue ngerjain makeup, fotografer yang baru juga butuh portfolio juga, jadi kita sama-sama berkolaborasi untuk menghasilkan sebuah karya gitu kan. So that's what happened. Jadi literally gue dari nol portfolio, ada satu temen gue orang Indonesia di sana, seorang fotografer, director, orang sekolah film lah pokoknya. Dia kayak yaudahlah, gue awal-awal gue fotoin lu dulu lah. Jadi kayak literally pakai temen gue orang Indonesia, kita foto-foto sebagai model gue ya kan, sebagai model gue jualan diri di sana. Kayak literally, hey ini gue mau bangun portfolio, nih kerjaan gue, lu mau nggak kerja bareng sama gue gitu. Dan literally
setiap hari itu gak ada yang balas gue sih selama 1 bulan, of course, karena kayak of course portfolio pertama gue sangatlah buruk dan sangatlah jelek, dan itu cuman kayak literally my friend helping me out, literally I don't have any kayak, gue juga pada saat itu kayak college budget ya, dimana gue nggak mungkin dong hire sewa studio, sewa lighting dan kawan-kawan tuh mahal banget. Jadi gue literally dari temen gue yang ngefotoin dari di luar apartemen itu, uh, akhirnya menjadi sebuah modal gue untuk bertanya ke orang, memberanikan diri untuk email orang setiap hari. Gue email fotografer kayak mau nggak kerja sama gue mau bangun portfolio nih, literally seperti itu kerjaan gue setiap hari, dan literally gue mentargetkan diri gue untuk satu hari tuh email ke 100 orang gitu, at least 70 people lah, sampai 100 orang. Pasti ada di luar sana tuh yang mau kerja sama gue, masa dari 100 kagak ada satu pun yang balas gue gitu. Gue mikirnya tuh seperti itu sih. Well, awal-awal sih ada yang balas sih, tapi mostly pembalasannya lebih ke arah, okay, we'll keep you in mind in the future, thank you so much, pasti kayak gitu, which is not bad, at least I got reply kan. And then by that time akhirnya ada satu yang mau kerja sama gue. Of course I've been through all of those sketchy stuff, yang kayak kerja di tempat-tempat yang sketchy. Gue pernah mengalami itu semua. Sekarang tuh enak banget ada Instagram tuh, orang lebih gampang, tapi gue tuh mengalami itu semua, yang kayak gue ini kemana, ya ampun, gue tuh mau bawa portfolio doang nih, gue driving kemana, ini side of LA yang mana gue nggak ngerti, sampai yang kayak ketakutan sih, siapa orang-orang ini juga nggak ngerti. Jadi gue I've been through all of that gitu. Jadi ya, tapi dari gue kerja keras gue yang setiap hari gue ngemailin orang 100 every single day, dan akhirnya portfolio itu terbangun setelah 6-7 bulan gue punya a solid website. Akhirnya itu adalah the moment dimana gue juga bisa mendapatkan celebrity klien gitu. Akhirnya dari fotografer satu ini bisa rekomendasi gue ke klien dia dan kawan-kawan, dan itu adalah dimana gue bisa bekerja sebagai makeup artist sih. Modal portfolio doang. Nah, itu kan meaning I see, bisa imagine sih itu in the beginning pasti kan super tough banget ya. Maksudnya Parah banget. And I imagine itu kan lu baru umur berapa tuh? 20 atau maybe Nggak, not masih even. 19? Not even, gue paling oke, 16-17 tahun tuh gue paling baru make upin yang kayak party event, yang apa kayak orang-orang Indo yang mau ke event, yang literally part time santai doang, atau mungkin teman-teman gue yang mau gue dandanin atau apa gitu. Tapi gue memberanikan diri untuk mulai building portfolio itu 17 tahunan lah, 17-18 tahun lah. Dan awal-awal tentunya yang mau kerja sama gue tuh fotografer yang pasti sangatlah baru kan, ngerti gak maksud gue, yang kayak gue kayaknya tinggal di LA, kayaknya kalau di sini tuh orang enak ya, kemana-mana masih ada gokar, ada orang-orang grab car. Dulu kan nggak ada, gue nyetir sendiri gitu, maksud gue nggak ada kan, gue nyetir sendiri, and then gue nggak tahu gue tuh dibawa kemana. Gue cuman literally modal, not even Google Maps, modal kayak Garmin gue, GPS gue Garmin masih zaman itu. Gue gak ngerti, pokoknya gue datang aja ke mungkin studio yang sangatlah kecil atau mungkin rumah mereka. Gue masuk rumah. When you think about it, when I think about it right now, I was really brave sih back then pas gue umur 17 tahun. Gue datang, fotografernya mungkin cowok, I don't know, mungkin dia ada niat buruk sama gue juga gak ngerti aja maksud gue. Kayak mungkin aja mereka being sketchy, gue juga gak tahu sih. Jadi when I think about it right now, literally gue tuh sempat berpikir bahwa gila ya, gue 17 tahun tuh gue udah ke daerah-daerah yang super sketchy, kayak gue nggak ngerti ini apa, kayak di belakang kereta api mungkin gue nggak ngerti, tapi ya that's where everything begins gitu, all of those sketchy stuff gitu. Tapi kayak now ya I can literally petik all of the hasil, tapi kayak dulu tuh kayak sempet ada momen dimana gue tuh kayak gila, wah gue kalau misalnya diapa-apain di tengah jalan tuh gue nggak ngerti gitu. Ngerti gak sih maksud gue, kayak gue tuh a single person gitu. Kalau di sini kan ada parents guidance, atau mungkin ada orang gokar, ada supir, ada apa. Di sana kan gue sendiri itu semuanya, not even my parents are there. Jadi kayak gila sih. Motivasi lu apa tuh waktu itu? Apa sebegitu pengennya lu pengen jadi profesional mua gitu ya? Atau apa ya, positifnya anak umur 18 tahun gitu, apa itu yang mendasari lo, wah bodo amat, I have to do it gitu? Actually, apa ya, actually gue nggak ngerti sih, tapi kayak gini, kayak ada momen tuh dimana gue itu merasa bahwa kan emang pas gue umur 5 tahun, 4 tahun tuh tontonan gue tuh dari dulu MTV.
Kalau kalian tahu Pak, kalau lu zaman lu ya, maksud gue MTV itu kayak terus V Channel gitu, orang apa gue ngeliat Janet Jackson apa, gue selalu amazed, dan gue tuh selalu kayak, oh my god, kapan ya gue bisa kesana. Kan dari dulu tuh nyokap gue selalu bilang, aduh jangan mimpi deh kayak gitu, kayak kita keluar negeri aja zaman dulu pas gue umur 6 tahun tuh kayaknya ke Singapura aja a very very luxurious things gitu pada saat gue umur 6 tahun gitu. Jadi ketika gue tuh selalu nonton MTV, nonton V Channel, nyokap gue tuh selalu yang kayak, aduh jangan mimpi deh lu gini-gini. Dan itu selalu in my mindset gitu. Jadi kayak, aduh kayak gak mungkin deh, it's never gonna happen in my life gitu. Meskipun I want it, I dream of it, tapi it's never gonna happen in my life. Tapi motivasi gue tuh adalah seperti ini. Ketika gue tuh melakukan sesuatu ya, gue melakukan satu hal gitu ya. And then actually ada a good things coming up next gitu after that. Gitu misalnya gue habis photo shoot, and then gue dapet portfolio baru dong. And then gue jualan diri gue lagi dengan portfolio baru gue ke 100 orang yang gue email gitu. Hey, you know, I just updated my portfolio, ini kerjaan gue paling baru. Kalau lo ada kerjaan atau lo ada mau kolaborasi sama gue, ayo gue mau kayak gitu kan. Jadi kan gue harus update them, and I have to keep following up with them kayak, hey ini ada wanita bernama Chelsea nih gitu kan. Dan actually yang memotivasi gue tuh adalah the more people replying, even though itu cuman kayak okay, it's a nice work, I'll keep you in the future, meskipun mereka nggak hire gue right away gitu, tapi kok yang memotivasi gue tuh adalah kok yang dulu cuman yang reply gue 0, kok sekarang ada 1 ya gitu. Terus setelah 1 kok ada 2 itu lebih memotivasi gue sih, meskipun people think itu cuman kayak very kayak cuman kayak tuh kayak kalau orang pikir mungkin cuman kayak aduh apaan sih, cuman dibalas itu doang aja lu seneng gitu, tapi tuh keep motivating me sih literally. Dan kayak oh yang dulu cuman 2 sekarang kok 5 yang mau reply gue, itu keep motivating me sih literally, karena gue merasa bahwa ayo kok dong lu reply gue dong, atau kayak lu nggak mau ngejauh gue kerja nih gitu. Dan actually setiap hari semakin hari tuh semakin ada yang ngajak gue kerja tuh, ada yang kayak perasaan kayak penasaran sih, kayak oke, what's next ya, kayak oke, gue udah achieve 5 fotografer ini, gue masih ada 95 fotografer gue yang gue pengen kerja nih gitu. Apa ya, oh setelah ini dari 5 mungkin tambah 6, habis 6 mungkin tambah 7. Jadi itu kayak terus kayak penasaran dengan yang lain gitu. Jadi that's the curiosity sih yang bikin gue motivated gitu. Kayak oke, apa ya next? Ini gue bisa kerja sama satu selebriti gitu. Kayak gue bisa satu selebriti ini, jadi gue bisa dong ke selebriti selanjutnya gitu. Jadi things inside my head yang bikin gue kayak oke, jadi gue bisa nih gitu. Curiosity sih, penasaran sih. Nah itu kan dari tadi lu bilang lu kerja dengan si fotografer itu kan ya, yang awalnya mereka juga masih sama-sama baru kan ya. Nah ini gue jadi wondering nih, biasanya tuh awal-awal begitu feeder buat seorang mua itu apa ya? Si fotografer memang gitu ya? Kalau mungkin kan sekarang kayak di Indonesia kan tadi lu bilang udah ada IG, orang bisa kontak langsung gitu kan. Kalau dulu gimana? Kalau pada zaman gue, pastinya gue akan bilang fotografer. Tapi zaman sekarang udah enggak. Zaman sekarang udah sangat berbeda. Zaman sekarang untuk Instagram, updating portfolio on the Instagram tuh penting banget. Jadi kalau bisa lewat fotografer ya why not. Tapi kalau misalnya, kan makeup artist tuh beda-beda. Ada yang makeup artist tuh lebih ke arah wedding, ada yang lebih ke arah commercial shoot, ada yang lebih ke arah fashion, ada ke arah beauty, macam-macam. Nah, tergantung nih kalian maunya yang seperti apa. Mau wedding makeup artist kah? Kalau wedding makeup artist jadi dibanyakin portfolio weddingnya. Mungkin lu bisa aja dandanin cici lu atau kakak lu atau dedek lu jadi bride, and then you take a proper photo of it, and then you sell it on Instagram. And then gue juga merasa bahwa banyak banget makeup artist baru yang berhasil tuh adalah melewati mungkin via ads on Instagram. Itu sangat membantu sih menurut gue. Dan itu gue merasa oh pada zaman dulu tuh kalau gue ada via Instagram, I would definitely do it sih. Tapi zaman dulu kan nggak ada ya Instagram ads kan 5 tahun 6 tahun terakhir gitu. Jadi itu udah sangat membantu sih maksud gue. Dan apa ya, keep updating your Instagram tuh sangatlah membantu juga. Jadi keep updating, jangan kayak nunggu klien, tapi create contents gitu for the people to see. And I know kalau di US itu kan kayak ada ada agency management gitu ya. Itu lu bergabung setelah lu lumayan banyak portfolio, dan lu yang nge-apply ke sana, atau mereka yang identify you
Chelsea kayaknya lumayan nih, join kita yuk, nanti kita bikin lu makin naik lagi, something like that, itu gimana? Jadi memang kalau di dunia makeup artist di Indonesia sama di Amerika itu beda. Kalau di Indonesia tuh people sell yourself lebih ke self branding. Jadi kayak people contact you, paling orang punya admin ya kan, paling lewat admin, and then via WhatsApp, and then dibales, and then DP dan kawan-kawan terus dimulai gitu proses hirean itu. Even same thing with kalau di Indonesia celebrity makeup ya, misalnya celebrity makeup misalnya mau hire gue paling oh ya WhatsApp, and then kayak literally just via admin atau via DM atau diri sendiri gitu, and then that's it. Tapi kalau di sana tuh nggak sesimpel itu gitu. Kayaknya selebriti atau manajer seleb itu nggak pernah kontak makeup artist secara langsung. Kalau yang high end ya, itu yang high end makeup artist ya. Jadi mereka tuh selalu prosesnya tuh adalah dari manajer atau dari agentnya, mereka akan kontak dengan agent gitu. Jadi nggak pernah direct to direct makeup artist itu jarang banget. Kalau kamu yang high end makeup artist, kecuali yang masih baru-baru. Tapi kalau udah high end makeup artist itu biasanya udah pasti punya agent atau punya manager atau punya ya agent lah gitu. Dan itu salah satu dream semua makeup artist di Amerika sih untuk punya agency, karena kayaknya it becomes more prestigious and it becomes more apa ya, kayak knowledgeable ketika lu punya agency. Dan agency di Amerika untuk makeup artist tuh paling cuma bisa dihitung jari, paling cuma 5 atau 6 yang bagus. Dan satu agency paling cuma represent kurang lebih 7 makeup artist sampai 20 makeup artist. Dan itu jadi it becomes kayak apa ya, kayak, dan banyak banget di Amerika tuh semua orang mau jadi banyak banget orang tuh mau jadi makeup artist, dan banyak banget yang mau masuk ke agency karena mereka tahu just to break through the Hollywood entertainment industry itu semua harus lewat agency di sana. Sama actor actresses di sana tuh harus lewat agency, karena mereka ada kayak unionnya lah, ada apanya, pokoknya way more complicated than kayak daripada cuma WhatsApp message doang. Di sana tuh it's not like that gitu. Even kalau misalnya let's say kayak TV station mau hire you, mereka harus go through an agency gitu, nggak bisa kayak langsung ke makeup artist secara langsung, because mereka punya paperwork yang berbeda untuk itu. Jadi sangatlah prestigious sih. Jadi emang dari dulu gue pingin sih untuk masuk agency, tapi gue udah ditolak 100 kali, kayaknya udah pernah mengalami itu tolakan. Jadi ada momen dimana gue ada yang kayak damn it, if I'm not getting it ya udah, mungkin gue nggak worth enough, nggak masalah sih gitu. And then at some point akhirnya mungkin karena gue udah terlalu sering meng-apply ya kan, akhirnya ada beberapa agensi yang mau meeting sama gue sih, ada beberapa meetings gitu, tapi tetap ditolak setelah meeting. Sekarang Inggris gue juga berantakan pada masa itu. My English is not as good because I'm not really that fluent juga. Maksudnya gue ya bisa ngomong bahasa Inggris, tapi dibandingin yang lain pasti mereka lebih jago gitu kan. Jadi ya gue udah 100 kali 200 kali ditolak udah biasa banget. Tapi and then akhirnya dari 200 kali tolak itu ada satu yang menerima gue sih. Satu yang menerima gue, and then dari satu ini gue pindah ke agensi lain. Jadi and then ya it starts like that sih. Jadi ya, akhirnya gue menjadi salah satu makeup artist yang 200% agency, yang mungkin cuman hanya segelintir orang yang bisa di-represent, and I'm very blessed and grateful for that sih. Shockingly. I see. Nah itu setelah lu balik ke Indo juga, maksudnya lu masih under their management ya. So itu cara kerja gimana? So anytime you go back to LA, lu bisa aktif lagi di listnya mereka gitu ya? Atau kayak gimana? Iya. Jadi thankfully mereka very helpful sih, dan mereka very supportive with being in the dual country. Basically kayak gue Indonesian and they understand. Jadi setiap kali aku di Indonesia, aku punya tim aku sendiri atau agensi aku sendiri di Indonesia yang manage aku. Kalau aku di Amerika ya aku under mereka juga. Jadi ya basically sangat-sangat supportive dua-duanya, Indonesia tim sama US tim juga super supportive. Jadi seperti itu kan lebih. I see. Nice. Pengalaman lu so far yang paling berkesan itu apa, Charles? Waktu make upin siapa? Kayaknya semuanya tuh berkesan sih, literally dari artis Indo, artis luar tuh semua berkesan. Tapi yang lebih Yang di Hollywood dulu deh, yang di LA dulu, yang di sana. Yang di LA yang berkesan tuh adalah lebih ke arah ini sih, kayak gue bisa make upin orang di Warner Brothers slot gitu, kayak who would think I would go inside the Warner Brothers slot gitu, kayak
who am I sampai masuk ke Warner Brothers slot, siapa gue sampai gue di backstage-nya Ellen DeGeneres gitu, kayak there's no way gitu. Maksud gue kayak lebih ke arah-arah seperti itu sih. Mungkin kalau talentnya sendiri, mungkin karena talent-talent yang gue pegang tuh nggak, masih yang kayak lebih ke arah-arah talent-talent yang muda, yang jadi mungkin kalau secara talent sendiri mungkin lebih ke arah, kalau enggak juga sih, tapi talent-talentnya juga banyak berkesan sih. Actually both ways lah, maksudnya kayak gue talentnya banyak berkesan, dan kayak gue bisa datang ke Pop Sugar, gue kayak all of those kind of E-channel, kayak who am I masuk ke dalam studio E-channel gitu, kayak beda sih rasanya. Terus kayak masuk ke studio, pokoknya studio yang literally pas gue dikirimin call sheet tuh gue kayak, Warner Brothers slot studio ini backstage off, itu menurut gue keren aja gitu. Tapi mungkin menurut orang-orang biasa aja, tapi menurut gue kayak shit, ini kayak keren banget man, kayak gitu. Kayak gak semua orang bisa masuk ke lot ini, dan gue literally pas masuk ke Warner Brothers slot itu banyak lagi syutingan. Gue lihat syutingnya movie ini mana artis tuh beneran jalan-jalan as if itu cuma rumah mereka. Jadi gue tuh jalan selalu melihat banyak artis selalu lalang yang kayak gue kenal, kayak gue sampai kayak the hell is going on in my life right now gitu, kayak wow gitu. Tapi ya gue gak akan ajak foto juga karena gue malu, tapi kayak pengen juga ajak foto gitu. Jadi kayak itu sih lebih berkesan ke arah itu, karena itu experience yang gue gak akan forget. Tapi in terms of the talents, ya gue bisa make upin kayak Mandy Moore, kayak who doesn't know Mandy Moore gitu, kayak wow keren banget. And then the Olsens gue bisa make upin kayak Olivia Munn tuh, kayak such a very incredible things that I wouldn't imagine it will happen to my life gitu. And shockingly kita masih in contact even now, jadi kayak that's pretty shocking gitu. And all of them kayak super berkesan sih. Ada beda nggak tuh? Misalnya kan kalau orang Indo bisa jadi teman gitu kan dengan si public figure-nya itu ya. Kalau orang US gimana? Kalau mereka kayak profesionalnya they're not interested buat kenal sama itunya. Some most of them kalau pertama kali ketemu pasti maunya professionally doing it gitu. Tapi by the time kita berkali-kali ketemu pasti akan menjadi relasi akan menjadi lebih dekat gitu. Tapi memang sangat susah untuk bisa berteman baik dengan selebriti unless mereka open up themselves gitu. Jadi kayak it really up to them. Tapi shockingly sih aku ada beberapa klien yang sangat dekat dengan aku sih, maksudnya sampai even yang klien-klien USA yang sampai masih WhatsApp, masih kayak text, masih via DM yang kayak how are you in Indo, I know you're in this situation. Jadi masih ada yang sampai kayak gitu. Jadi kalau pagi-pagi suka shock karena hidup kayak even suami gue yang kayak bentar gue di DM sama ini, bentar oh iya gitu. Jadi kayak karena kan beda time kan, jadi kayak sampai gue di DM tuh gue yang kayak bentar gue harus fokus balesin gitu, kayak gue bisa ini beda level gitu. Jadi dia sampai suka ketawa-tawa sendiri, and he saw it. My husband juga selalu kayak ngelihat kayak wow damn, kayak okay bro, lu DM sama Hollywood bro, kayak gitu, kayak gitu. Jadi kayak shock, gue juga shock gitu, mereka sampai masih membuka diri sampai seperti itu dengan gue, dan gue juga sangatlah happy bisa punya relationship itu dengan mereka sih. Jadi kayak ya jarang, tapi kayak ada yang beberapa kayak gitu. I see. Nah itu menurut lo apakah itu adalah satu skill yang harus dipunyai oleh seorang mua gitu kan? Maksudnya you are dealing with egos kan, kayak big egos kan. Mereka kan orang-orang yang besar gitu, have names, mereka juga have their struggles to achieve where they are kan. Maksudnya, nah itu kan lu sebagai orang yang lagi melayani mereka gitu kan, you have to adjust to their style kah, terus lu harus, nggak tahu, gimana your view on this? Well, I think at the end of the day we are in the service business, and I think orang selalu berpikir bahwa kita tuh kan makeup artist ya kan, ya kita tuh at the end of the day we are an art artist gitu, maksudnya kita bekerja di dunia art, and nggak bisa terpungkiri bahwa banyak banget dari kita tuh yang salah idealis. Maksudnya adalah gini, misalnya gue gambar eyebrow, gambar alis the way I do it, atau the way gue diajarin sama sekolah seperti ini, and then rupanya lu sebagai klien gue lu nggak happy sama alis gue gitu. Tapi
you know, kalau misalnya alis gue itu adalah alis yang theoretically benar. Enggak, I know that alis yang gue lakuin itu adalah alis yang theoretically benar. Tapi lu sebagai klien gue, lu nggak suka meskipun secara theoretically lah atau apa itu benar gitu. Dan at the end of the day kita tuh in a service business and it's the same. The customer always wins. Itu mau di restoran mau dimanapun tuh the customer always wins. So yes, gue dealing sama orang-orang yang berego dan I have to be able to accommodate with their ego juga dan kita harus bisa membuat klien kita happy dan ada momen dimana my husband juga sempat ngomong sama gue bahwa setiap hari gue di WhatsApp klien gue atau di DM sama klien gue itu adalah a service, it represents yourself. Misalnya cuman as simple as dia DM kayak Cal, ini bagus nggak gitu, itu the answer to represent yourself and it's still a service that you give even though mereka nggak make up sama lu lagi gitu. Jadi at the end of the day kerjaan kita tuh adalah keep servicing people and keep giving the best customer service as you can. Literally itu our job and of course you have to be able to do a great makeup jobs, a great result, tapi at the end of the day itu lebih ke service and you have to accommodate and you have to understand and you have to listen, mendengar, you have to be able to listen sih. Itu adalah salah satu weakness orang Indonesia, nggak pernah mau listen orang. You have to listen and you have to understand and you have to put yourself in that position. Kalau lu sebagai klien, lu bayar orang, lu nggak suka, lu pasti akan bete kalau misalnya makeup artist lu nggak dengerin lu gitu. Jadi listen sih, karena setiap hari, literally setiap hari gue dealing sama ego orang, gak cuman selebriti, even just tante-tante yang mau pergi ke party yang hire gue itu adalah sebuah ego yang gue harus bisa calming down, yang kayak literally oke, tante kayak gini gitu. Jadi dia kayak gitu sih, you have to accommodate every time, every day. Yeah, understandable. Exactly. Kebayang sih. Kalau mengenai gaya atau style dari makeup sendiri, do you think it evolve over time gitu, kayak ada nggak sih satu gaya yang sekarang lagi populer atau lu mencoba establish your own makeup style gitu kan, kayak sekarang gue lihat kayak misalnya glaze skin gitu kan, itu apa itu sekarang lagi itu ya, maksudnya lagi on gitu ya, gaya kayak gitu. Enggak sih, so what I have in mind is that everyone kan tuh selalu kayak follow Instagram is the platform for everyone to find inspirations and makeup and all of that kind of stuff. And then gue merasa bahwa semua orang tuh kayak punya apa kayak makeup artist A itu kayak gini, makeup artist B itu kayak gini, and then Korea tuh kayak gini, Hollywood tuh kayak gini. Tapi gue nggak pernah mendengar Indonesia tuh kayak gini gitu, kayak selalu dengernya tuh kayak Korea tuh begini, LA tuh begini, dan Paris tuh kayak gini. Tapi gue nggak pernah mendengar kayak Indonesia style tuh kayak gini. Dan I'm so pretty much kayak done with all of those kind of inspirations that people give me because I think that yes, some people kayak misalnya ngasih gue kayak fotonya Kim Kardashian, but you don't look like Kim Kardashian at all. You can't give me that inspiration at all. Or misalnya orang ngasih gue inspiration Blackpink gitu, but you are not a Blackpink. You know what I mean? Just be clear to begin with. You are not a Blackpink. You don't look like Blackpink. You cannot give me that as an inspiration. And then, okay, what about gue akhirnya berpikir, what about if I create my own style so that people can just literally still kayak apa ya, kayak maksudnya masih relatable gitu, kayak kan kalau kayak ngomong kayak gue mau kayak Jisoo Blackpink kan gak relatable gitu to begin with, kayak my face structure and their face structure tuh different gitu, kayak gak relatable aja, udah gak mungkin deh gitu. The weather here sama the weather there beda, udah lu nggak bisa gitu. Ini tuh humid, sana tuh nggak humid, udah lu terima aja tuh konsep kehidupan gitu. Jadi gue akhirnya create my own style, itu glaze skin, dimana itu literally for all Indonesians yang in this country yang bisa create that look. Jadi kalau misalnya klien-klien gue atau klien-klien orang lain juga, kalau misalnya mau cari inspiration,
can go to my Instagram, dan kayak mereka bisa langsung lihat sendiri kayak, oh gue mau makeup yang glow skinnya seperti ini, gue mau styling kayak gini, gue mau styling kayak gitu, dan I create my own style yang namanya glow skin itu. Jadi orang cari ke gue ya carinya ke glow skinan itu, padahal literally I did it out of purpose sih, nggak yang kayak on purpose gue doing it, gue nggak sih, literally cuman just a hashtag that I created. Gitu doang. Tapi kayak it happens to be a popular thing and people think that is a new makeup style, tapi ya oke, sure gitu, kayak ya udah gitu aja. Yeah, if you do it consistently enough and you have big platform juga kan, orang yang Iya, follow lu dan yeah. juga orang Jadi yang lu make upin juga punya big platform gitu kan. yes, it becomes a trend, jadi kayak ya Then udah nggak apa-apa. become a thing. Yes. Ya, yeah, nice. Nah, sekarang kan berarti kan apalagi dengan adanya Instagram makin banyak orang yang inspired gitu mau jadi mua gitu kan, dan udah banyak gitu yang mau jadi mua dan udah jadi mua gitu. Menurut lu secara persaingan, maksudnya untuk prospek persaingan itu kayak gimana? Jujur sih, kayaknya tahun 2019 tuh kayaknya salah satu tahun dimana gue merasa bahwa banyak banget kayaknya orang tuh mau jadi makeup artist, kayak literally sebanyak itu. Kayaknya even mama-mama tuh nyuruh anaknya jadi makeup artist aja deh. Kalau zaman dulu tuh sempet kayak ngomongnya itu jadi koki aja. Kayaknya tahun lalu tuh adalah semua mama-mama nyuruh jadi makeup artist aja. Atau sempat ada momen dimana kayaknya mama-mama tuh nyuruh anak ceweknya jadi fashion designer aja, tukang jahit. Tapi sekarang tuh pada ngomongnya makeup artist, karena merasa bahwa makeup artist tuh punya a very promising income. Jadi people think that, oh iya, mama-mama kayak, oh makeup artist saja, dan persaingannya pasti semakin ketat, dan nggak bisa terpungkiri juga bahwa banyak juga apalagi di masa-masa pandemi kayak gini, orang jadi nggak pakai makeup artist ya sih gitu. Jadi nggak tahu deh sekarang tuh seperti apa kondisi makeup artist yang kondisi orang-orang yang mau menjadi makeup artist, atau kondisi orang-orang yang lagi belajar menjadi makeup artist, bagaimana cara mereka mendapatkan job pertama. Jujur at this point I don't know, kayaknya persaingan udah sangatlah ketat, plus pandemi, jadi I have no idea, tapi I know for sure itu sangatlah ketat sih in terms of persaingan, kayak literally gila banget. Dan ya I'm hoping that makeup artist baru bisa mendapatkan mencari style mereka sendiri sih, jadi mereka bisa different than others gitu. Sangat ketat sih. I see. Nah, sejak pulang ke Indo kan, Cel, lu kan juga involve sebagai ambasador dan juga director dari beberapa brand ya. I know kan at that time you handle sebagai ambasador satu brand makeup, kemudian now you become makeup director di Sociola. Nah, itu gimana tuh? Apa correlation antara being independent makeup artist dengan representing something gitu? Itu sesuatu jujur ya nggak pernah terpikirkan dari gue untuk menjadi brand ambassador. Jadi ketika gue pulang dari Amrik 4 tahun lalu gitu kan, and then gue tuh nggak sengaja pas itu ketemu dengan salah satu brand yang gue sempat jadi brand ambassador awal-awal itu kan, salah satu timnya gitu lah, mereka cari tim baru untuk menjadi brand ambassador, salah satu muka yang fresh, and happens to be gak tau kenapa dia dapat gue gitu, kayak gak tau kenapa gitu, literally mereka out of the blue mereka email me, mereka tanya lu mau gak jadi brand ambassador, kita ketemu yuk dan kawan-kawan. And back then itu adalah sebuah brand yang masih belum launching, jadi kayak pas itu gue kayak ya udahlah, sure jadi brand ambassador, ya udah. Gue juga gak terlalu mengerti sih pada saat itu responsibility apa yang harus gue lakukan, pokoknya gue iyain aja dulu gitu. And then happens to be salah satu brand yang berhasil, and then kayak dan setelah itu malah menjadi keterusan gitu. Kayaknya kalau gue setahun tuh nggak jadi brand ambassador sesuatu, kayaknya jadi aneh gitu. Jadi kayak setelah jadi brand ambassador itu, sekarang gue jadi Sociola, itu menjadi sesuatu part of my life juga ya, karena menjadi sebuah sebuah job yang interesting buat gue. Karena gini, ketika gue menjadi makeup artist, gue ngelayanin klien, gue service, and then I'm trying my best untuk service my people lah. And then gue menjadi brand ambassador, dimana gue menjadi the creative mind sort of it,
di semua looks-nya mereka. Jadi gue menjadi seorang yang gue harus berpikir how to set a trend, and I like it gitu, because gue benci banget kalau misalnya gue harus follow other people. Gue tuh nggak kayak gitu. Ketika semua orang follow, gue akan pergi ke tempat lain gitu. Gue akan mencari sesuatu lain. Dan gue mencintai itu sih. Dan shockingly juga, my experience, gue sempat kerja dari pas gue umur 16 tahun, gue kerja di office tuh, gue sempat banget kerja di marketing dan sales of this international beauty company. Jadi shockingly I had that experience, and it really really helps my experience and my job as a brand ambassador. Jadi gue sangat mengerti gitu. Dan gue happy sih, jadi gue bisa incorporate makeup juga, gue tetap makeupin orang, tapi gue juga punya pengalaman di dunia office. Jadi itu bisa gue tumpahkan di brand-brand gue. Jadi kayak itu adalah sesuatu yang relatable dan sangatlah jarang untuk makeup artist di Indonesia. Ini cuma segelintir banget ya makeup artist di Indonesia tuh menjadi brand ambassador. Nggak, even all over the world deh. Kayaknya sangatlah segelintir banget makeup artist tuh bisa menjadi brand ambassador. Dan gue sangatlah proud to be one of them lah. One of the makeup artist bisa menjadi brand ambassador at this young age. Jadi ya, sangatlah happy lah. I see. Nice. Nah, ini kan lu kan ada di beauty industry kan. And beauty itu kan not only about makeup kan juga ada skincare, ada I don't know, kayak misalnya suplemen kesehatan. Pokoknya ada produk-produk lainnya selain makeup kan. Do you see yourself getting into that, kayak deepening your involvement, let's say di skincare, apalagi kan let's say Sociola it's not only about makeup, right? I think they are big juga di skincare products-nya. How do you see that? I think ketika gue memasuki dunia beauty, I'm passionate everything related to face and up gitu maksudku, and body juga. Dan actually gini, karena gue kan di dunia makeup itu segitu lama ya. Kalau orang pikir gue tuh masih umur 27, dipikir gue tuh baru makeupin orang tuh baru 3-4 tahun terakhir. Actually gue udah mulai makeup pada saat gue umur 15-16 tahun. Dan pada saat gue umur 15-16 tahun itu, gue dulu di Surabaya, gue tuh kalau beli makeup supply dulu tuh, gue itu ada satu tempat lah kayak di situ Pasar Baru gitu. Dan di sana tuh mereka kan jual semuanya. Ada makeup, ada rambut, ada body, ada skincare. Jadi dari umur 15 tahun tuh gue terekspos dengan itu semua. Dan gue berasa bahwa dulu tuh kan gue, kalau zaman dulu gue make up tuh semuanya maunya salon ya. Dan di dunia salon itu apa kayak top to bottom gitu. Itu sampai lulur, sampai body scrub, whitening, apa krim bath atau hair spa dan kawan-kawan. Jadi yang dulunya gue cuma pengen tahu tentang make up, gue jadi pengen tahu tentang hair spa atau hair care atau skincare apa ini semua. Dan actually mereka tuh complement each other. Jadi nggak bisa terbohongin bahwa gue make up gue bagus, nggak bisa terbohongin kalau misalnya make up gue itu didapat dari dimulai dengan skincare yang tepat. Nah, skincare make up udah bener, tapi kalau rambutnya jelek, itu pasti orang juga nggak dapat full looks and full the total looks kalau orang bilang. Jadi gue harus tahu tentang hair, tentang rambut untuk bisa create the perfect looks gitu. Hair spray lah, perawatan rambut lah, gimana? Gue sangatlah tahu itu semua. Dan actually di saat mungkin orang berpikir bahwa gue itu makeup artist, gue sering banget makeup ya. Tapi di kebalikannya, gue makeup artist, gue nggak pernah makeup, tapi gue ngerawat rambut gue ngerawat body gue ngerawat skincare gue, apalagi rambut gue berwarna. Jadi gue malah merawat itu semua, dan actually gue nggak pernah datang menggunakan make up, tapi gue datang rambut gue berminyak karena gue habis pakai oil, gue datang dengan rambut gue, jadi seperti itu. Dan actually it becomes part of the job and it becomes part of the life, karena kalau lu makeup artist lu nggak bisa merawat diri, kayaknya salah gitu, kayaknya salah job gitu. Ya, menurut gue makeup artist tuh orang yang suka makeup pasti dia akan suka skincare dan akan suka rambut, karena itu adalah sebuah kesatuan kohesif. Makanya kalau kalian belajar di Sociola atau kalau kalian lihat platform seperti Sociola, itu semuanya ada, even sampai rambut, sampai kuku, sampai lip care atau semuanya, body care, semuanya itu ada. Karena emang itu sebuah kesatuan sih, nggak bisa terpungkirin gitu. I see.
I see. Jadi you bisa ngelihat diri you juga akan terus evolving gitu ya in a total looks concept gitu ya. Not only Yes, makeup, but also yang lain-lain juga gitu ya. yes, harus Cel, gue banget. mau bacain beberapa penanya. Ada yang nanya nih, kayak Boleh. ada yang nanya pernah merasa insecure nggak waktu awal karir atau mungkin sekarang? Dan gimana tuh waktu itu Of course, I am mengatasinya? still feeling insecure. I'm feeling insecure all the time, all the time. Kalau kalian tahu, I'm very perfectionist in what I do. Jadi kalau misalnya orang lihat, misalnya gue make upin orang gitu, misalnya gue foto gitu kan, gue tuh selalu kayak zoom in, zoom out gitu. Jadi gue tuh emang perfectionist itu, and sometimes it's bothering. Tapi now I've learned through overcome it. Tapi maksud gue sering banget merasa insecure, and that's fine, and I think that's human, and that's, kalau lu nggak merasa insecure, kayaknya something is wrong with your mind, maksud gue kayak something is wrong with you, because there is no way seorang makeup artist atau seorang artis atau siapapun tuh nggak pernah merasa insecure, and you have to feel that, karena ketika lu merasa insecure, you want to be better, and I think that's good. Kalau lu nggak merasa insecure, jadi you are so over yourself, and that's not good at all. Jadi I think you have to feel insecure, and I still am feeling insecure, especially di dunia makeup itu, karena gue itu punya agent di US ya, jadi I compare myself with all of the talents, even gini, gue aja compare myself within the talents within my agency dengan paling 6 makeup artist yang lain tuh, gue kayak selalu merasa insecure, especially with all of, compare to all of those makeup artist dengan agensi lain yang mungkin lebih kecil, lebih besar pada gue. Jadi gue tuh kayak, aduh, kayak setiap kali gue ngepost sesuatu, I don't think it's worthy enough gitu. Jadi kayak gue selalu feel that, karena di dunia Instagram sekarang itu, your competitor tuh not only Indonesians, your competitor to all over the world, and that's pretty annoying and pretty good at the same time. Karena kayak orang tuh kayak gini kan, kayak misalnya, I don't know about you, tapi kalau di gue, orang tuh nunjukin gue itu pasti karya orang lain, and that's, for me itu, menurut gue itu kayak, kenapa lu harus nunjukin karya orang lain yang bagus pada gue gitu. Jadi kayak sering keselnya, karena orang sekarang tuh nunjukin, ini logo mau seperti ini, terus tapi nggak pernah pasti orang karya orang Indonesia, pasti karya orang luar. Jadi it means that everything has become more global. Everyone, semuanya mau menjadi seperti selebriti A atau selebriti B, selebriti C gitu, maksud gue. Jadi ya, sadly with the Instagram, everything has become more global, and that's a good thing. Tapi also that's a bad thing buat kita sebagai artis, karena kita di push terus, iya, di compare dengan kerjaan orang luar. Dan kalau gue akan merasa bahwa, karena gue juga kerja di US, jadi gue tuh yang kayak, why do you compare me with other makeup artist yang mungkin tuh kompetitor gue, dan mungkin tuh temen gue gitu, gue kenal gitu. Tapi orang kan nggak tahu kalau misalnya kita di makeup artist, kayak I never say out loud ke gue kenal sama makeup artist A, B, C, D, E, F, G gitu. Padahal kita kenal gitu. Kita sama-sama orang industri gitu. Tapi karena gue orang Indonesia, kita suka compare dengan itu. Gue tuh kesel gitu, kayak ya udah nggak apa-apa. Tapi ya, of course gue feeling insecure, karena setiap kali gue di compare, gue akan feeling kayak, kenapa lu compare sama temen gue? Gitu, kayak kesel gue. Tapi kayak, jadi it push me to become better, tapi also at the same time gue jadi kayak ngeliatin kerjaan gue and compare myself sama kerjaan dia, kayak apa sih yang membedakan gitu. Tapi kayak ya udah apa, it's fine, it's part of the journey. So Iya. Terus ada yang nanya lagi nih, waktu setiap kali lu mau handle klien baru gitu ya, satu ego baru lah ya kan, public figure baru, lu biasanya melakukan research dulu nggak? Ini orang kayak gimana sih, dia kepribadiannya kayak gimana, cocoknya kayak gimana gitu. What kind of preparation do you do? Kalau a very very big client, gue akan ngelakuin preparation. Jadi ada pernah sekali gitu kan, gue make upin salah satu artis Indonesia yang sangat besar namanya. Ini semua orang tahu dia siapa. Itu gue literally did my research, and then for the first time gue itu merasa bahwa kayak setegang itu make upin artis Indonesia. Karena biasanya kalau artis Indonesia tuh gue lebih nggak tegang, karena gue bisa ngomong bahasa Indonesia. Kalau kalau gue artis luar, gue tuh gimana, gue tuh ada language barrier. Gue of course I speak English properly, I speak English and I speak fluently, tapi
gue feel still English tuh my second language, dan gue tuh masih gue tuh bukan anak international school yang dari kecil gue ngomong bahasa Inggris. Gue tuh literally learn English when I was 16, 17. Jadi gue kalau di US itu gue ada English barrier, dan gue merasa bahwa gue tuh setiap kali make upin gue harus research gitu, especially a big talent. Gue harus tahu dia tuh gimana stylenya, sudahnya kayak gimana, gue harus. Tapi kalau di Indonesia tuh gue nggak terlalu, karena gue bisa ngomong dengan mereka lebih mudah. Kayak gue misalnya gue make upin artis A, lu bisa suka kayak gimana sih, lu cerita dong lu suka kayak gimana. Jadi gue bisa, dari situ gue bisa tahu sendiri. Tapi ada satu artis Indonesia yang satu gue literally di research sih, karena gue sangatlah tegang make upin dia. Tapi ya so far so good sih, nggak masalah, becomes friends. Tapi kalau misalnya ini juga a good tips sih buat makeup artist baru. I think it's good for you to do research. Tapi juga kalau kayak klien yang kayak wedding, lu nggak bisa terlalu research sih, ngerti gak? Kayak socialize itu kan nggak terlalu research, karena mereka mungkin nggak ada di Google gitu. Kayak mereka tuh just one of the top people in Indonesia yang nggak ada di Google aja gitu, dan itu sangat susah. Jadi communication really really important sih. Tapi kalau bisa sih do research ya kalau bisa. Tapi kalau aku sekarang udah lumayan jarang, karena udah lumayan berteman dengan banyak klien-klien gue ya, jadi so far sih nggak terlalu sih, tapi dulu sih ya. I see. Charles, nggak kerasa kita udah ngobrol hampir sejam. Iya, sampai 1 jam. Asik banget. Any advice buat menutup sesi kita? Any advice yang lu punya buat teman-teman? Maybe yang nonton kita ini kan banyak semua juga ya dari dunia beauty industry. Ada MUA dan I think ada beberapa temen gue ya kayaknya startup gitu. Kayak di dunia startup gitu. Shocking deh nonton gue. Oke. Apa tips ya? Tips buat buat kalian tuh kayak just keep fighting, because it's not easy. Everything is not easy in this world, babe. You just have to keep doing it because you just have to. Kayaknya di manapun ya, di dunia apapun, kayak dunia make up, kayaknya even in your business it's not easy. Everything is not easy lah. You just have to keep doing it. You just have to keep fighting, because nggak semuanya tuh semudah itu gitu. Karena orang berpikir bahwa jadi makeup artist itu gampang, langsung aja belajar di makeup artist yang kece, langsung aja buka harga, pasti lu laku gitu. Tapi nyatanya itu nggak kayak gitu. You have to keep doing it to learn things, karena nggak habis dari sekolah doang tuh nggak enough menurut gue. Ya nggak sih? Okay. Keep fighting in the right way, find your creativity gitu ya, find your ways. Yes. Jangan cuma ngikutin ya kan, be your own style gitu kan, bikin your own glaze skin ya kan. Exactly. Okay, very inspiring, Chelsea. Thank you so much. Thank you very much for your time. Nice having you here, and nice talking to you too. Bye-bye. And have a great night. Bye-bye. Thank you so much for having me.